Hai semua, perkenalkan nama saya Alvin Jantris dari jurusan Administrasi Publik kelas 4B. Dan di sini saya ingin membuat video untuk UAS Manajemen Strategi. Nah, mari kita ke videonya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan strategi apa agar kampus kita masuk ke dalam peringkat 20 besar. Apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Nah, pada dasarnya sebelum kita memperhatikan apa yang perlu kita lakukan, pertama kita perlu menganalisis, menurut saya yang perlu dilakukan adalah menganalisis visi dan misinya. Nah, visi universitas sendiri 2019-2023, visinya itu terwujudnya universitas sebagai integrated smart and green, universitas yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Misinya meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidik serta lulusan yang unggul, berkarakter dan berdaya saing di kawasan ASEAN, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berdasarkan kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi baik sebagai implementasi dari integrate smart and green. Nah, untuk kita sendiri memiliki nilai jawara, yaitu jujur, adil, di bawah amanah, regis, dan akuntabel. Nah, menurut saya visi dan misinya ini sudah sangat baik, bahkan dapat kita bandingkan dengan kampus Universitas Indonesia yang merupakan kampus unggulan, di mana visi misinya itu hampir sama. Ya, dapat kita lihat di sini visinya membuat menjadi pusat ilmu pengetahuan teknologi kebudayaan yang unggul dan berdaya saing melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi bagi pembangunan Indonesia dan dunia. Nah, misinya juga hampir sama, menyediakan akses pendidikan yang baik, menyelenggarakan perguruan tinggi, menciptakan lulusan pendidikan tinggi, menciptakan iklim akademik sesuai dengan visi misi. Dan menurut saya visi misi ini keduanya sudah sangat sama, bahkan menurut saya visi misi Untirta lebih visioner lagi. Tetapi kenapa kampus Untirta masih belum dapat masuk dalam peringkat 20 besar? Nah, menurut saya dapat kita lihat dari pertama itu dapat kita melakukan analisis SWOT. Ya, di sini menggunakan analisis EVAS dan IPAS. Dan di sini saya menganalisis kekurangan dan pertama IPAS dulu. Di sini menganalisis kekuatan kita terdiri dari termasuk dalam perguruan tinggi, jaringan operasional mitra sudah terbentuk, sarana dan prasarana kampus sudah ada, 4 akreditasi kampus yang sudah A. Yang menjadi kelemahannya tuh karya ilmiah masih sedikit, lamanya rata-rata waktu mahasiswa untuk lulus, dosen yang memiliki rangkap jabatan, 4 kualitas dosen yang masih perlu ditingkatkan. Nah, di sini saya pada kelemahan ratingnya masih kecil-kecil karena belum dapat dianalisis dengan baik. Nah, selanjutnya mengenai EVAS, di sini peluangnya pertama ada peluang meningkatkan tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap memiliki pendidikan tinggi, kebijakan pemerintah untuk memajukan pendidikan, pertumbuhan ekonomi, sumber daya manusia yang semakin banyak, khususnya lanjut usia, persaingan di lingkungan kerja, perkembangan teknologi yang menjadi ancaman. Pertama, kualitas masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap kualitas Untirta, persaingan antar kampus, persaingan untuk menjadi internasional. Yang keempat, biaya kampus lain yang lebih murah. Nah, di sini dapat kita lihat pada kelemahan, di mana kelemahan karya ilmiah sedikit. Nah, ini benar-benar menjadi kelemahan kampus Untirta yang perlu ditingkatkan lagi. Kenapa? Karena karya ilmiah bagi suatu kampus itu menjadi citra, dan juga dengan adanya karya ilmiah, kampus kita tuh akan meningkat, performanya akan meningkat dan diakui. Yang kedua, nah ini kelemahan juga yang hampir sama pentingnya, itu mahasiswa kampus Untirta tingkat kelulusannya masih lama, bahkan masih di atas 4 tahun rata-ratanya. Nah, yang ketiga ini menurut saya, yaitu dosen memiliki rangkap jabatan. Menurut saya, apabila dosen memiliki rangkap jabatan, mereka tidak dapat mengajar dengan baik. Hal ini akan menurunkan kualitas mahasiswanya karena tidak mendapatkan ajaran yang baik. Kualitas dosen yang masih perlu ditingkatkan. Nah, menurut saya kualitas dosen harus terus ditingkatkan karena perkembangan zaman akan merubah bagaimana cara mengajar dan apa yang harus diajarkan. Nah, berdasarkan rating sebenarnya kalau kita menganalisis evidence masuk dalam kuadran 1, dan ini sudah baik mendukung strategi. Tetapi kenapa padahal sudah masuk kuadran 1 masih saja belum dapat menjadi 20 besar secara internasional? Nah, berarti ada permasalahan pada implementasi. Nah, implementasi sendiri pada dasarnya adalah bagaimana rencana itu dibuat berdasarkan visi dan misi. Apabila rencana sudah baik, tetapi belum juga mencapai hasil yang diharapkan, maka ada permasalahan di implementasi. Bagaimanapun segala macam strategi tidak akan berguna apabila dalam pelaksanaan tidak sesuai dan tidak berguna dalam pelaksanaan. Bagaimanapun segala macam strategi tidak akan berguna apabila dalam pelaksanaan tidak sesuai dan tidak dapat mencapai apa yang diharapkan, karena itu perlu adanya pengawasan dan peraturan bagaimana rencana berjalan. Nah, implementasi menurut saya di Untirta, implementasi program-program ada masalah karena pengawasannya yang kurang dan pelaporannya yang tidak ada menurut saya. Kenapa? Karena apabila implementasi itu dijalankan dengan baik, maka rencana tersebut harusnya dapat mencapai apa yang dituju. Nah, oleh sebab itu ada juga evaluasi. Nah, pentingnya evaluasi. Pada dasarnya setiap perencanaan memerlukan evaluasi. Bagaimana perencanaan itu berjalan, kendala apa yang terjadi, bagaimana mempercepat rencana agar segera mencapai tujuan, dan lain sebagainya. Nah, evaluasi juga menurut saya penting untuk dilakukan di Untirta. Ini masih sangat kurang karena apabila implementasi tidak dapat berjalan dengan baik, maka evaluasi adalah yang memiliki peran untuk memperbaiki implementasi. Karena dengan adanya evaluasi, kampus Untirta dapat menemukan solusi-solusi dari masalah terkendalanya rencana dan melakukan
melakukan perbaikan pada rencana agar dapat mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Nah, di sini saya juga membuat salah satu bentuk evaluasi brainstorm Untirta, di mana pertama pada finansial, objektivitasnya pengelolaan dana kampus, tujuannya agar dana kampus menjadi lebih efisien dan efektif serta mengurangi pengeluaran. Indikatornya laporan keuangan. Yang kedua, aspek customer, objektivitasnya citra masyarakat terhadap kualitas kampus Untirta, tujuannya menemukan citra baik kampus Untirta di mata masyarakat. Indikatornya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kampus Untirta. Yang keempat, yang ketiga, internal proses, objektivitasnya struktur kampus, tujuannya menyederhanakan birokrasi dalam kampus, indikatornya kinerja internal kampus. Yang keempat, growth, knowledge and growth, objektivitasnya dosen, tujuannya meningkatkan kualitas pengajar, indikatornya kualitas lulusan kampus Untirta. Nah, berdasarkan hasil benchmark tadi, maka saya sini juga membuat strategi yang perlu dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan kualitas dosen dapat dilakukan dengan memberikan beasiswa kepada dosen untuk belajar di luar negeri, melakukan studi banding dengan kampus luar negeri, ataupun melakukan pelatihan dengan mengundang guru besar di kampus lain. Meningkatkan kewajiban pelaksanaan penelitian bagi dosen dengan mengajak mahasiswa agar dapat meningkatkan karya ilmiah. Yang ketiga, melakukan pelatihan kepada mahasiswa dengan mengundang dosen luar negeri agar memahami persaingan internasional. Yang keempat, pemanfaatan dan pendayagunaan informasi yang lebih efektif dan efisien dalam segala aspek dapat dalam manajemen kampus ataupun dalam tata cara mengajar. Yang kelima, meningkatkan realisasi program kerjasama dengan institusi luar negeri untuk meningkatkan kualitas akademik. Yang keenam, meningkatkan partisipasi mahasiswa dan alumni dalam membangun suasana akademik yang lebih baik. Nah, itu saja, balik ke video. Nah, itu tadi hasil analisis saya. Pada intinya yang menjadi kekurangan di kampus Untirta yang perlu ditingkatkan adalah implementasi perencanaan. Kenapa? Karena rencana yang dibuat oleh kampus Untirta sudah sangat baik, tetapi tujuan yang diharapkan dari rencana tersebut belum berhasil nih, berarti implementasinya bermasalah. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan dan pelaporan pada pelaksanaan rencana. Nah, yang kedua menurut saya sama pentingnya evaluasi. Evaluasi juga menurut saya masih sangat kurang. Kenapa? Karena evaluasi itu harusnya, karena apabila evaluasi sudah dilakukan dengan baik, maka implementasi juga akan berjalan dengan baik. Nah, yang kekurangan yang menurut saya kenapa kualitas kampus kita belum dapat masuk ke dalam peringkat 20 besar ada pada karya ilmiah. Karya ilmiah kampus Untirta itu masih sangat minim. Padahal karya ilmiah merupakan jantung dari kualitas kampus. Apabila karya ilmiahnya banyak dan berkualitas, maka nama kampus juga akan meningkat dan urutan kampus juga dapat masuk ke peringkat 20 besar. Nah, yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan karya ilmiah sama meningkatkan kualitas dosen juga. Dosen itu ilmu pengetahuan kan selalu berkembang, oleh sebab itu pengetahuan dan kemampuan dosen juga perlu ditingkatkan. Nah, tetapi di balik semua itu ada satu kekurangan faktor yang menjadi kekurangan kampus Untirta. Kenapa belum dapat masuk ke dalam peringkat 20 besar, yaitu lamanya berdiri. Dan rata-rata kampus yang berada peringkat atas itu, kampus tersebut sudah sangat lama berdiri dibandingkan dengan kampus Untirta yang masih sangat baru. Nah, itu merupakan faktor yang sangat sulit untuk diatasi, karena dengan lamanya kampus itu berdiri berarti alumni sudah banyak dan sudah bekerja dan menjadi orang-orang hebat dan meningkatkan kualitas kampus. Nah, itu menurut saya faktor yang tidak dapat kita pungkiri, tetapi dengan ada rencana yang lebih baik dan lebih hebat lagi, hal tersebut dapat diatasi. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ketidaksesuaian, dapat memberikan komentar di kolom komentar, karena dapat membangun pemikiran saya menjadi lebih baik lagi. Nah, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.